Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang beramal dengan ikhlas atau amal yang ikhlas. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pendengar yang berbahagia, bukan berarti selama 24 jam kita hanya boleh menghabiskan waktu untuk sholat dan membaca Al-Quran saja. Namun sekolah, belajar atau bekerja mencari nafkah, membantu orang tua, berbudi baik kepada teman, dan lainnya bisa juga bernilai ibadah, tergantung niat kita. Semua itu merupakan bagian dari ibadah, persisnya ibadah ghairu maghduh. Pendengar, ibadah baik itu maghduh maupun ghairu maghduh, masing-masing membutuhkan niat yang ikhlas, murni karena Allah. Jika tidak mampu ikhlas secara penuh, seorang hanya akan diberi pahala dengan persentase sebesar mana ikhlasnya. Jika persentase ikhlasnya hanya sebesar 40%, sebab dia berniat bukan karena Allah, misalnya dia hanya karena ingin mendapatkan balasan dari 40% niat tadi. Artinya kadar balasan keikhlasan seseorang bergantung kepada persentase ikhlasnya dalam hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari yang pertama kali disebut riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang tergantung atas apa yang ia niatkan. Pendengar berbahagia, orang yang ikhlas diibaratkan dalam hadis qudsi seperti tangan kanan memberi sesuatu, namun tangan kiri tidak sampai tahu. Maksudnya, amal-amal baik kita seharusnya kita sembunyikan serapat mungkin sehingga kepada orang terdekat pun. Uwais Al-Qarni, salah seorang orang soleh yang hidup di zaman Rasul, walaupun beliau tidak pernah bertemu secara fisik dan Nabi, beliau mengatakan orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu lebih baik daripada mengunjungi rumahnya, silaturahim, dan bertemu secara langsung. Hadirin rahimakumullah, sahabat pendengar, ikhlas dalam Al-Quran diantaranya disebut untuk menggambarkan susu yang murni. Susu keluar dari perut hewan yang mana dalam perut hewan terdapat darah dan kotoran. Namun susu sama sekali tidak tercampur kedua kotoran tadi. Susu keluar murni sebagai susu. Di dunia ini, atas kotor-kotoran yang ada, kita perlu memurnikan segala perilaku kita. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-An'am misalnya, sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran-kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Sahabat pendengar yang berbahagia, demikian perlu kita ketahui, ikhlas mempunyai definisi memurnikan tujuan takarrub pada Allah dari segala apa yang mencampurinya. Oleh karena itu, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Mari kita selalu berusaha dan mendoa kepada Allah semoga kita dipermudah oleh Allah dalam beribadah dengan bantuan ikhlas lillahi ta'ala. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Nasri minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.